Cerita dimulai dengan adegan di mana seorang pemuda bernama Joe terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Joe kembali melanjutkan aktivitasnya dan bermain game horor yang mengerikan. Hingga suara ibunya yang memanggil membuatnya terhenti. Ternyata sang ibu mengabarkan jika kakeknya yang seorang tuan tanah telah meninggal dunia. Sang ibu pun mengajaknya kumpul bersama selain acara pemakaman, tapi juga bagi-bagi warisan. Setelah membacakan surat warisan yang panjang, nama Joe akhirnya disebut. Tapi surat itu terputus tepat saat sang kakek meninggal dunia. Alhasil dia pun tidak kebagian harta apapun. Jelas Joe jadi sedih, namun tiba-tiba seputunya yang baik hati memberikan sebuah rumah tua dan terpencil sebagai warisan untuknya. ภูมิเฮียยกให้แล้วกัน จริงวะเนี่ยเฮีย Joe pun sangat senang, apalagi dia punya beban hutang pada rentenir karena dihabiskan untuk bermain game dan juga gaya hidupnya. Joe yang penasaran dengan rumah hibahannya ini pergi menuju rumah warisan yang diberikan sepupunya. Ditemani oleh seorang calo yang bernama Yud. Begitu sampai di rumah, Yud langsung meremehkan nilai properti itu. ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิจาน Rumah itu sangat tua, kosong dan tampak terbengkalai. Namun Joe menemukan beberapa perabot lama yang dia kira mungkin masih ada harganya. Saat dia membuka jendela yang berdebu, dia melihat sosok misterius berdiri di luar rumah. Ketika Joe menoleh, sosok itu tiba-tiba sudah menghilang. ว่ายังไงของวินเทจมันมีราคาพี่ยศ Ternyata orang di semak-semak itu muncul lagi, dan dalam ketakutannya, Joe menghampiri si bapak tua itu dan berkenalan. Dia adalah Paman Pom yang kerjaannya adalah mencari kodok di malam hari. Tiba-tiba hujan mulai turun dan suasana makin horor. Paman Pom pamit untuk pergi dan memutuskan mencari kodok di tempat lain. Akhirnya Joe pun sendirian di rumah tua itu. Saat masuk lagi ke dalam, Joe merasa tidak asing dengan jam dinding yang ada di sana. Dan tepat tengah malam, dia terbangun dari tidurnya dan mendengar jeritan seorang wanita dari lantai atas. Dengan hati-hati, dia mendaki tangga dan yang dia lihat ternyata ada sosok wanita yang melayang di udara. Kepalanya terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai dengan suara menakutkan. Wanita itu menatap Joe dengan ngeri hingga membuatnya ketakutan dan berlari keluar rumah. Besok paginya, Joe pergi ke kuil untuk minta doa pelepasan roh, berharap bisa mengusir hantu dari rumah itu. Namun meski sudah 2 kali dibacakan doa, dia tetap merasa ragu. Dia pun meminta seorang guru untuk melakukan ritual lebih lanjut di rumah itu, dan Paman Pom menemani untuk pemberkatan rumah. Malam harinya, mereka pun tertidur. Namun lagi-lagi, dia terbangun saat sang petir menyambar dan hujan datang. Di tengah malam yang sama, suara jeritan wanita itu kembali terdengar. Joe dengan patung Buddha di tangannya naik ke lantai atas. Tapi kali ini tidak ada yang aneh. Dia merasa patung itu sudah cukup kuat untuk mengusir roh jahat. Namun saat Joe berdoa di sana, kepala hantu wanita itu tiba-tiba muncul di lantai, dan semakin banyak hantu yang berdiri di sekitarnya. เชี่ยหลวงพ่อช่วยด้วยครับ Tetapi hantu yang bernama Anong menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi semudah itu. Paginya, Joe yang ketakutan kembali ke Bangkok dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Di internet dia menemukan sebuah artikel yang mengungkapkan kejadian mengerikan pada tanggal 14 September. Rumah yang kini jadi warisannya dulu adalah milik keluarga kaya yang mengalami perampokan. Dulu pemilik rumah dan istrinya sedang keluar kota. Dia meninggalkan putri dan 2 pembantunya. Yang menyedihkan, tragedi seram itu pun menimpa Anong dan 2 pembantunya yang hingga saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Malamnya Joe kembali ke rumah itu, kali ini dengan tujuan mencari tahu lebih banyak tentang para hantu yang mengganggunya. Saat dia menelusuri rumah, hantu-hantu itu muncul di sampingnya. ทำอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ย
Joe menunjukkan berita lama yang ditemukan dan berharap bisa mengungkap kisah mereka. Ternyata para hantu itu belum tahu bahwa mereka sudah meninggal. Mereka terjebak di dunia ini karena jasadnya belum ditemukan. Dan itulah yang membuat mereka tidak bisa berenkarnasi. Cerita pun terungkap bahwa kedua orang tua Anong terus mencari putrinya yang hilang selama bertahun-tahun, namun tidak pernah ada hasilnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah, sementara hukuman dijatuhkan kepada ayah Anong yang bertanggung jawab atas kematian orang yang diduga menculik putrinya. Setelah mendengar kabar kematian suaminya, ibu Anong pun juga ikut meninggal karena patah hati. Hantu Anong yang tadinya sedih berterima kasih kepada Joe yang membantunya mengetahui kebenaran ini. Meski begitu, kabar tentang rumah horor itu sudah tersebar luas. Dan kini orang-orang menganggap rumah itu sebagai tempat yang menakutkan. Setelah mendengar hal itu, Joe berniat menggali tanah dan berharap bisa menemukan 3 jasad para hantu ini. Namun, saat sedang sibuk mencangkul, ibunya menelpon dan memberitahu bahwa ada rentenir datang untuk menagih hutang-hutangnya. Joe yang sebenarnya stres masalah finansial mencari hiburan dengan main ke sebuah pasar malam. Di sana, salah satu daya tarik terbesar adalah rumah hantu yang membuat orang-orang berteriak ketakutan. Nah, disinilah muncul ide bisnis bagi orang-orang yang kepepet. Joe pun membeli tiket dan mempelajari semua hantu palsu yang sedang ganti kostum dan sibuk menakut-nakuti pengunjung. Saat sedang asik-asiknya mengamati rumah hantu, tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak sengaja menabrak Joe. Gadis itu bernama Soda. Karena kontak fisik itu, seorang pria yang bernama Kong terlihat cemburu dan siap adu jotos dengannya. Kong ini adalah anak dari Paman Pom, si tukang pemburu katak. Tapi sebelum keributan terjadi, Paman Pom muncul dan melerainya. Dia lalu mengajak Kong untuk nyari katak lagi. Di sini, Soda yang kelihatan naksir dengan Joe menyelipkan nomor HP kepadanya. Namun, masalah Joe belum berakhir. 3 rentenir datang untuk menagih hutang yang belum dia bayar. Dengan ide cemerlang, Joe meminjam 50.000 bat lagi dan berjanji akan melunasi hutangnya. Joe pun kemudian berpikir untuk menjadikan rumahnya sebagai sumber penghasilan dengan menjadikan 3 hantu itu sebagai divanya. Gunsi, hantu kepala copot, dengan senang hati setuju. Anong dan Yi pun ikut bergabung dan Joe mulai merencanakan rencana baru yang bisa menghasilkan cuan. Latihan promosi rumah hantu dimulai dengan persiapan yang matang. Joe yang awalnya terkesan dengan semangat para hantu, segera menyadari bahwa mereka harus terus mengulang-ulang masa kematian mereka setiap jam 12 malam. Suara teriakan mengerikan selalu terdengar lagi. Ini menandakan bahwa mereka terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak pernah berhenti. Di sisi lain, Anong ini hantu yang memiliki wajah cantik. Bahkan kalau nakut-nakutin pun bukannya serem, tapi justru malah gemas. Setelah sesi latihan menakut-nakuti, Joe mulai mempromosikan rumah hantu yang memang serem beneran ini. Hari itu, Kong dan teman-temannya kembali datang. Awalnya, Kong menolak ajakan Joe untuk nyobain rumah hantunya, tapi sudah sangat tertarik dan akhirnya setuju untuk masuk. Begitu memasuki rumah, mereka disambut dengan foto Anong yang bergerak. Ini membuat salah satu teman mereka yang berbadan besar panik. Lanjut ke lantai 2, Yip menggantung dengan ususnya. Dan di luar jendela, kepala yang melayang nyangkut di pohon membuat semua orang teriak ketakutan. Alhasil, para pengunjung pun kabur dari rumah itu. Di hari pembukaan rumah hantu itu benar-benar sangat sukses, dan para hantu mulai merencanakan pertunjukan yang lebih menakutkan lagi. Suatu malam, Anong mulai penasaran dengan kehidupan Joe. Dia bertanya tentang apa yang biasa dikerjakan Joe setiap hari. Dia pun menjawab dengan sederhana bahwa dia sangat suka bermain game. Anong yang berasal dari zaman yang berbeda, penasaran dan ingin tahu bagaimana cara bermain game itu.
Joe pun menunjukkan caranya dan dengan senang hati menjadikan Anong sebagai karakter dalam permainannya. Para penggemar online yang mendengar suara Anong bertanya, apakah itu pacarnya? Anong yang terkejut bertanya balik, apa itu pacar? Joe pun menjelaskan bahwa pacar adalah teman wanita biasa. Anong yang polos pun terheran-heran. Dia pun mencoba memahami konsep yang baru ini bagi dirinya yang disebut sebagai pacar. Hari semakin malam, Anong bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang guru penari. Lalu dia pun mengajak Joe menari. Joe yang kaku berusaha mengikuti irama meski mereka tidak saling bisa kontak fisik. Setiap malam rumah hantu yang dipromosikan Joe menjadi semakin terkenal di kalangan media sosial. Tempat itu dipenuhi pengunjung yang penasaran. Bahkan Kong dan teman-temannya mulai berjualan di sana. Begitu juga dengan Paman Pom yang menjual kodok bakar. Namun masalah baru datang ketika 3 rentenir datang untuk menagih hutang Joe. Joe lalu menantangnya agar membayar asal mereka mencicipi masuk dulu ke rumah hantunya. หมาใจดีไม่กลัวผีอยู่แล้ว Benar saja, para rentenir itu sampai pingsan dan memanggil ambulan. Tak lupa Joe melebihkan membayar hutangnya. Setelah operasi rumah hantu itu tutup, tepat jam 12 malam, Joe melihat Anong yang terus mengulang rutinitas yang sama setiap malam. Di sini Joe jadi merasa kasihan. Pagi harinya ketika Joe sedang menggali tanah di depan rumah untuk menanam pohon, Anong mendekat dan mereka mulai berbincang. Joe memberitahunya bahwa rumah hantu mereka kini menempati posisi kelima dalam daftar rumah hantu terhoror. Anong jadi bersemangat, dia pun ingin menjadikan rumah mereka nomor 1 terhoror. Baru setelah itu dia akan pergi. Malam itu saat sudah selesai pertunjukan dan rumah hantu tutup, Anong dan Joe kembali menikmati waktu berdua. Namun tiba-tiba Kong dan gengnya datang dengan keadaan mabuk. Mereka yang melihat 3 hantu secara jelas ini malah menganggap penampilan hantu-hantu itu sebagai bagian dari atraksi. Apalagi dia memuji penampilan Anong yang sangat nyata. ง่วงแล้วใช่ไหมเนี่ยไปพักกันก่อนไหมเพราะว่าซ้อมมาทั้งวัน Sementara itu yang lainnya melanjutkan pesta dengan karaoke dan joget. Sudah terlihat mulai genit dan Anong jelas tidak suka melihatnya. Di tengah pesta mabuknya, tiba-tiba Paman Pom datang menjemput Kong untuk berburu katak lagi. Pada akhirnya pesta itu pun bubar. Setelah pesta berakhir, Anong muncul di samping Joe dengan wajah cemberut. Karena ternyata dia melihat Joe didekati oleh Soda. Joe pun menenangkannya dan mengajaknya berdansa. Keesokan harinya, Joe sibuk mempercantik rumah dan mengambil beberapa foto rumah hantu itu untuk kenang-kenangan. Foto-foto itu pun dia simpan di dalam akun media sosial. Sambil berfoto, Joe mengajak Anong untuk berpose bersama. Namun meski Anong ada di sana, kamera tidak dapat menangkapnya. Joe tetap menyimpan kenangan itu di hatinya meski tidak ada bukti fisiknya. Hari itu, Joe mulai teringat sesuatu yang aneh. Dia bertanya pada sosial media apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta pada hantu. Beberapa komentar menyebutkan bahwa manusia dan hantu tidak bisa bersatu. Bahkan ada yang mengingatkan bahwa hantu bisa jahat dan berbahaya. Pikiran Joe pun menjadi gelisah dan rasa curiga mulai merayap dalam dirinya. Malamnya, Joe kembali ke rumah hantu, tetapi kali ini suasananya berbeda. Anong tiba-tiba muncul dan membuat Joe terkejut hingga terjatuh. Anong bingung karena biasanya Joe begitu santai jika dia diisengin. Lalu dia pun meminta maaf. Tetapi Joe yang sudah terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang dibaca di internet terlihat ingin menjauh. Dia merasa gelisah bertanya-tanya apakah yang dikatakan orang-orang itu benar. Joe yang sebel itu pun berjalan pergi. Namun tiba-tiba seorang pria masuk ke rumah itu dan Joe menghadangnya. Tanpa disadari, pria itu juga datang bersama temannya. Dan Joe dihantam di belakang kepalanya hingga dia pingsan.
Namun beberapa detik setelahnya, Jo terbangun dengan perasaan yang aneh. Ternyata Jo dirasuki oleh hantu Anong yang marah. Dalam keadaan itu, Anong seperti mengulang kenangan tentang dirinya sebelum meninggal. Setelah kejadian itu, Anong keluar dari tubuh Jo yang dia rasuki, dan dia pun menghilang lagi. Malam berikutnya, Anong kembali muncul, dan Jo mendapat telepon yang mengundangnya ke festival Tahun Baru. Tanpa ragu, Jo mengajak Anong untuk ikut bersamanya. Tapi bagaimana caranya ya? Mereka kan beda alam. Nah, pas banget. Malam itu, Kong datang ke rumah Jo, dan Jo dengan diam-diam menaburkan obat tidur ke minuman Kong. Sambil berdoa, Jo berpikir tentang rencananya yang licik. Dia berencana meminjam tubuh Kong agar Anong bisa merasukinya. Alhasil, pemandangan di pasar malam jadi terlihat aneh. Jo yang maskulin jalan dengan Kong yang kemayu. Padahal Kong ini dikenal sebagai preman di kampung itu. Sepulangnya dari festival, mereka mendiskusikan siapa lagi yang tubuhnya bisa dipinjam. Jo menyebut nama Soda, namun Anong sebel dan dia pun cemburu. Jo pun akhirnya menyebut Paman Pom sebagai pilihan berikutnya. Meski di bayangannya jadi agak gimana gitu ya. Ketika pergantian tahun tiba, kembang api menghiasi langit. Jo akhirnya menyatakan cintanya kepada Anong. Namun saat itu juga, Anong tiba-tiba menghilang. Jo jadi teringat rutinitas kematiannya yang tidak pernah berubah. Anongก็รักโจจ้ะ Hari berganti pagi, Kong terkejut saat bangun dan dia bingung kenapa dia tidur di pelukannya Jo. Jo lalu mencoba menjelaskan bahwa semalam Kong itu dirasuki oleh hantu, tetapi Kong marah dan mengancam untuk mengungkapkan semuanya. Ketika Jo akhirnya mengaku, ketiga hantu itu pun muncul. Dan Kong pun mulai percaya saat Anong bisa menembus tubuhnya. Kong yang kini tahu tentang hubungan Jo dan Anong mengajak Jo untuk berbicara empat mata. Dia dengan tegas menyarankan Jo untuk berpikir ulang tentang perasaannya kepada Anong. Manusia dan hantu itu tidak bisa bersama. Jika kamu mati, belum tentu kalian bisa bertemu lagi. Dan kalaupun bisa, mungkin saja kamu telah berinkarnasi menjadi binatang. Di sini, Kong mencoba membuka mata Jo tentang kenyataan pahit itu. Setelah percakapan ini, Jo kembali ke rumahnya dan menceritakan pada Anong tentang peringatan Kong ini. Rumah hantu masih beroperasi seperti biasa dengan 3 hantu legendaris yang terus menghibur pengunjung. Namun berbeda dengan malam itu, Jo bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Mio yang juga datang bersama temannya. Anong yang melihat mereka langsung merasuki tubuh Paman Pom yang kebetulan sedang mabuk. Saat Jo memegang pinggang Mio untuk membantu agar dia tidak jatuh, Anong merasa cemburu. Padahal di situ bukan niat Jo untuk genit. Kehebohan terjadi, bahkan kodok bakaran Paman Pom pun ikut hangus terbakar. Karena Anong yang merasukinya sangatlah kesal. Hari menjelang malam, Mio mengajak temannya untuk pulang. Namun sebelum pergi, dia mengundang Jo untuk pergi bersamanya keesokan hari. Jo pun mengiyakan ajakan itu. Namun dalam batinnya, dia mulai merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Jadi Mio ternyata adalah seorang pelukis. Dia mengundang Jo untuk melihat pameran karyanya yang dipenuhi kenangan masa lalu mereka. Pameran itu sedikit banyak terinspirasi oleh hubungan mereka yang dulu. Jo merasa ada yang mengganjal, namun dia tetap menghargai Mio dan datang untuk melihat karyanya. Malam itu setelah kembali ke rumah hantu, Jo terkejut melihat Anong yang tampak histeris. Yip dan Gon yang sudah terbiasa dengan suasana rumah hantu bahkan tidak bisa menahan diri melihat Anong yang sangat marah besar. Ternyata Anong merasa patah hati dan membuatnya berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Jo pun membujuknya dan akhirnya Anong pun menangis. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia hanya dianggap sebagai teman biasa, bukanlah teman spesial yang disebut sebagai pacar. Dan lebih menyakitkan lagi, statusnya sebagai hantu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa bersama manusia.
Untuk menenangkan Anong, Jo berjanji di depan patung Buddha bahwa dia akan selalu menjaga Anong baik dalam kesenangan maupun kesulitan, serta akan mencintainya selamanya. Anong dengan air mata mengucapkan sumpah yang sama dan akhirnya mereka berdua menikah meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan harinya, Jo pun pulang ke rumah. Ibunya menanyakan apa dia punya pacar dan Jo dengan santai menjawab, "Ada sih, tapi dia hantu." ผี Namun, di balik pertanyaan itu, ada masalah besar datang saat sepupu Jo yang memberikan rumah hantu itu kini bangkrut gara-gara main kripto dan berencana menghancurkan rumah itu untuk bisnis barunya. Jo pun merasa semuanya langsung hancur. Dia memanggil ketiga hantu itu, namun tidak ada yang muncul. Hujan deras turun dan Jo terus mencari. Ketika dia menginjak sesuatu, dia terkejut menemukan tulang belulang hantu-hantu itu terkubur di bawah tanah dan ada satu tulang yang memakai gelang persis yang Anong pakai. Di tengah hujan deras, Jo tiba-tiba mendapati penglihatan lagi. Dulu, rumah Anong pernah dipenuhi tamu yang datang untuk menyaksikan kemahiran Anong dalam bermain musik. Namun, tragedi terjadi pada malam hari, tepat jam 12 malam. Ketika kedua orang tua Anong pergi, dua orang masuk ke dalam rumah dan terjadilah kekerasan. Pembantunya yang bernama Gon berusaha melindungi Anong, tapi akhirnya Yip dan Gon pun juga menjadi korban. Anong juga terbunuh dan ketiganya disembunyikan di dalam lantai rumah. Pelakunya ternyata adalah reinkarnasi jiwa Jo di kehidupan sebelumnya. Jadi, di masa lalu itu, Jo menggunakan mantra untuk menutupi mayat mereka dengan kain bertuliskan jimat. Dia pula lah yang menutup lantai itu dengan karpet demi menutupi jejak kejahatannya. Sejak itulah arwah ketiga hantu itu tidak bisa tenang. Selang beberapa saat mereka pun muncul kembali, mengingat segala perbuatannya di kehidupan masa lalu dan dia pun langsung meminta maaf kepada Anong. Anong tidak marah, dia malah berterima kasih kepada Jo yang telah memberinya kesempatan untuk merasakan cinta. Setelah itu, Anong pun menghilangkan nirwana. Dia meninggalkan pesan agar Jo menjaga dirinya dengan baik. Keesokan harinya, tulang mereka dikremasi dengan cara yang sangat baik dan didoakan oleh biksu. Kini, Jo melanjutkan hidupnya. Bayangan tentang Anong selalu ada di hatinya dan bahkan penginspirasinya untuk membuat sebuah game horor tentang tiga hantu itu. Game ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga menjadi sarana Jo untuk mengenang Anong. Seiring waktu, aplikasi game yang Jo buat sukses besar dan menjadikannya kaya raya. Gamenya menjadi sangat populer dan Yip dan Gon menjadi karakter favoritnya. 60 tahun kemudian, Jo meninggal tepat di jam 12 malam. Dan di detik-detik terakhir hidupnya, dia mengenang Anong dan akhirnya mereka bertemu lagi di alam baka. Melanjutkan kisah cinta mereka yang sempat terhalang oleh beda alam. Dengan begitu, film ini pun tamat.